Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Kamelia dengan NIM 2101176. Di sini kami akan membahas mengenai borderline personality disorder atau yang biasa disebut sebagai gangguan kepribadian ambang. Dengan bertumpu pada teori emosi yang telah dipelajari pada kuliah umum biopsikologi yang diampu oleh Ibu Elriswa Magistarina, SPSI MSc untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir biopsikologi. Kami memilih topik mengenai gangguan kepribadian ambang yang didukung oleh salah satu drama Korea yang berjudul Fix You atau Soul Mechanic. Drama ini menceritakan tentang Han Woo-ju, seorang pengidap borderline personality disorder atau yang disebut dengan gangguan kepribadian ambang yang sudah cukup parah. Di sini diceritakan bahwa Han Woo-ju sangat sulit untuk mengendalikan rasa amarahnya dan selalu melampiaskan tanpa memperhatikan siapapun atau kondisi apapun sehingga amarahnya mengganggu kehidupan individu maupun sosialnya. Dapat dilihat dari contoh video berikut. 에? 아니 그냥 유치장에 쳐 넣어주시라고요. 안 그러면 내가 지금 그 인간을 죽여버릴지도 모르니까. 그냥 쳐 넣으시라고요. 다리 언니? 양다리는 무슨 내 주제 친한 후배야. 좋아? 좋기는 무슨 후배라니까. 아니 그거 말고 그딴 식으로 단독 기사 내보니까 좋냐고 이 개자식아! 치사한 새끼. 나도 어쩔 수 없었어. 팀장이 우연히 먼저 보고. 야! 야, 또 뭐? 야, 한우주! 사람은 누구나 마음속에 지하실 하나 만들어요. 그리고 거기에 자신만의 비밀을 숨겨놓죠. Woo-ju pun sudah pergi ke psikolog dan psikiater dan telah menjalani 11 kali terapi. Namun semuanya tidak ada perubahan. Hal ini disebabkan karena ia tidak pernah mau mengakui bahwa dirinya sakit dan tidak ingin diperlakukan atau dianggap sebagai pasien. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang psikiater pengidap post-traumatic stress disorder yang bernama Si-jun dari rumah sakit ternama Enkang. Awalnya Si-jun ragu untuk menerima Woo-ju sebagai pasiennya karena ia trauma akan masa lalu yang gagal mengatasi pasien dengan gangguan yang sama. Namun kemudian ia berhasil melakukan pendekatan dengan meminta Woo-ju yang merupakan artis musikal untuk menjadi aktor di terapi panggung yang ia adakan untuk mengatasi pasiennya. Setelah membantu Si-jun untuk melakukan terapi atas orang lain, akhirnya Woo-ju mau mengakui dan menerima bahwa dirinya sakit dan butuh diobati. Woo-ju juga pernah mencoba untuk menghitung sampai amarahnya reda, namun hampir tidak berhasil hingga ia menjalani terapi inner child dan menyembuhkan lukanya sendiri dengan kembali ke masa kecilnya. Untuk lebih lanjut mengenai gangguan kepribadian ambang akan dijelaskan oleh rekan saya Iza Iwana. Baiklah, saya Iza Iwana dengan NIM 2101138 akan menjelaskan mengenai dengan borderline personality disorder atau biasa disebut dengan gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang adalah kondisi kronis yang ditandai dengan ketidakstabilan suasana hati, citra diri, dan perilaku. Gangguan ini tidak hanya sekedar gangguan emosi sederhana, namun juga hubungannya impulsif, kemarahan, ketidakteraturan, dan gangguan suasana hati yang signifikan seperti yang dialami oleh Han Woo-ju. Dahulu, gangguan kepribadian ambang sering dianggap sebagai batasan antara psikosis dan neurosis. Penyebab yang pasti dari gangguan ini belum diketahui sama sekali, namun belakangan ini para peneliti terutama di bidang neurobiologi dan psikofarmakologi telah melakukan pendekatan biologis yang mendalam dengan hipotesis adanya keterlibatan fungsi otak, neurotransmitter, genetik, dan neuroendokrin. Salah satu yang paling sering diteliti adalah hubungan antara sistem serotogenik dan region otak yang terlibat dalam perilaku impulsif dan agresif pada pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini. Beberapa kriteria kepribadian ambang yang dialami oleh Han Woo-ju yaitu dapat dilihat pertama, marah yang tidak sesuai, sering, atau kesulitan dalam mengendalikan amarah. Yang kedua, perilaku dan isyarat atau ancaman bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri yang biasa disebut dengan self-harm.
Yang ketiga, pola hubungan interpersonal yang tidak stabil. Dan yang keempat yaitu ide paranoid yang berhubungan dengan stres yang berlangsung sementara atau gejala disosiatif yang sangat parah. Terdapat beberapa jenis psikoterapi yang bisa digunakan untuk menangani pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini, yaitu pertama dialectical behavior therapy, yang dimana terapi ini dilakukan dengan melalui dialog dengan tujuan agar pasien dapat mengendalikan emosi, menerima tekanan, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu mentalization based therapy, yang menitikberatkan kepada metode berpikir sebelum bereaksi. Yang ketiga yaitu ada skema fokus terapi yang membantu pasien dengan gangguan kepribadian ambang ini menyadari kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yang akhirnya memicu pola hidup negatif. Yang keempat yaitu transference focus psikoterapi atau terapi psikodinamis yang membantu pasien memahami emosi dan kesulitan yang dialaminya dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain atau interpersonal. Yang kelima ada good psychiatric management yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap masalah emosi yang terjadi dengan mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang kelima ada STEPS atau System Training for Emotional Predictability and Problem Solving, yang merupakan terapi kelompok yang dapat dilakukan bersama anggota keluarga, teman, pengasuh maupun pasangan. Terapi ini umumnya berlangsung selama 20 minggu dan biasanya digunakan sebagai terapi tambahan pendukung terapi-terapi sebelumnya. Sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.